Halo semuanya, apa kabar? Jadi menindaklanjuti keluhan kalian, saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan secara audio dari PowerPoint yang sudah kalian dapatkan dari Ibu Lisdiana atau dosen kalian. Kita belajar bareng ya di sini nanti. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang general skeleton. Oke, dari PowerPoint ini kita full screen. Oke. Skeleton dari vertebrata. Fungsi dari skeleton itu apa aja? Yang pertama untuk mechanical support. Mechanical support itu apa? Mechanical support itu penunjang alat gerak. Nah, seperti yang kita tahu, kalau tanpa tulang atau tanpa skeleton, itu otot-otot kita tidak akan dapat menempel dan tidak ada tempat untuk menempel sehingga manusia tersebut atau individu tersebut itu tidak akan bisa bergerak. Selanjutnya sebagai proteksi dari organ vital di tubuh. Contohnya, tulang rusuk itu melindungi organ-organ yang ada di belakangnya atau di dalamnya. Apa aja? Jantung, paru-paru, terus ya masih banyak lagi. Nah, selanjutnya sinergi dengan otot. Nah, dia skeleton itu akan bersinergi atau bekerja sama dengan otot untuk membentuk suatu pergerakan. Lalu ada forming posture. Ini membentuk tubuh atau membentuk sikap. Kalau di hewan yang membentuk suatu susunan tubuhnya. Nah, postur lah. Postur kan kalian tahu ya, membentuk postur atau bentuk tubuh seseorang atau bentuk tubuh suatu individu. Selanjutnya di skeleton atau pertulangan itu juga untuk menyimpan mineral. Nah, di tulang juga ini ada yang namanya hematopoiesis. Hematopoiesis itu apa? Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah merah atau sel darah putih. Pokoknya pembentukan sel darah itu ada juga yang di tulang, itu namanya hematopoiesis. Nanti akan kalian pelajari mungkin di bab-bab selanjutnya. Nah, selanjutnya skeleton itu selalu ditemui di vertebrata, tetapi tidak selalu ditemui di invertebrata. Jadi di invertebrata itu bukan berarti dia nggak punya tulang. Dia pasti tidak punya tulang belakang, tapi kemungkinan dia masih punya tulang di bagian lainnya. Oke, selanjutnya skeleton ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama tulang kompak atau tulang sejati, lalu kartilago atau tulang rawan, dan artikular. Artikular ini aku agak lupa artinya apa, yang jelas nanti mungkin kalau misalnya sampai akhir aku masih belum ingat, nanti aku tambahin di bawahnya. Nah, selanjutnya jenis skeleton itu kan tadi sebelumnya skeleton itu terdiri dari 3 jenis. Nah, dari 3 penyusun maksudnya. Ini tadi tulang kompak atau tulang sejati, bone, kartilago, tulang rawan, dan artikular. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari skeleton itu ada 2, ada exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton itu adalah tulang yang berada di luar permukaan tubuh. Sedangkan endoskeleton itu adalah tulang yang berada di dalam tubuh yang tidak terlihat dari luar. Nah, makanya untuk yang exoskeleton ini dia contohnya adalah tempurung penyu. Tempurung penyu ini merupakan exoskeleton yang dimiliki oleh penyu. Dia berfungsi untuk melindungi organ-organ atau tubuh yang ada di dalamnya yang bersifat lebih lunak. Nah,
Untuk yang endoskeleton itu contohnya ada nih, ada kalau di gambar ini pada rangka tubuh manusia dan rangka tubuh reptil. Ini kalau ini rangka tubuh reptil. Jadi endoskeleton itu tulang-tulang yang ada di dalam bagian tubuh suatu individu. Itu namanya endoskeleton. Selanjutnya ada dibagi lagi. Jadi dari tadi itu skeleton berdasarkan letaknya. Jadi dibagi dua, di luar dan di dalam. Nah, kalau ini berdasarkan uh, ini berdasarkan letaknya. Untuk skeleton aksial dan skeleton apendikular. Ini dibagi berdasarkan letaknya. Nah, kalau untuk yang skeleton aksial, ini merupakan, kalau untuk yang ini dia skeleton berdasarkan bisa atau tidaknya tulang tersebut bergerak. Oke. Nah, kalau untuk yang aksial, ini dia skeleton atau tulang yang tidak dapat bergerak. Sedangkan untuk skeleton apendikular, ini merupakan pertulangan yang dapat bergerak atau merupakan penyusun sistem gerak. Nah, makanya untuk yang aksial, kita temukan contohnya kranium. Kranium ini kan tengkorak kepala, costae, sternum, columna vertebralis. Oke, columna vertebralis ini tulang belakang, ya. Untuk yang skeleton apendikular, ini ada ekstremitas anterior dan gelang bahu. Ekstremitas anterior itu apa? Ekstremitas itu merupakan tulang-tulang penyusun sistem gerak ekstremitas. Nah, jadi kalau misalnya ekstremitas anterior berarti tulang-tulang penyusun sistem gerak bagian atas. Ya, jadi bagian atas kita kan sistem geraknya ada tangan sini, pokoknya sampai bahu. Dengan cingulum pectoral ini merupakan gelang bahu. Nah, selanjutnya ada ekstremitas posterior. Posterior berarti yang di bagian bawah. Jadi dari pinggul ke ujung kaki. Nah, itu dinamakan ekstremitas posterior. With cingulum cervical itu namanya dengan gelang panggul atau gelang pinggul. Nah, kayak ini tadi. Pertama, nah, kita masuk ke skeleton vertebrata. Yang pertama ada dari Pisces atau ikan. Di Pisces itu yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian pahami, ini merupakan jenis-jenis, ya seperti yang kalian tahu kan kalau misalnya di ikan pasti punya sirip. Nah, sirip mereka itu merupakan bagian dari skeleton mereka juga. Nah, kalau untuk di ikan kan ada berbagai macam sirip tuh. Nah, itu yang harus kalian hafalkan. Maksudnya yang harus kalian pahami ya. Jadi kalau untuk nama-nama sirip itu sebenarnya sesuai dengan letak di mana sirip itu berada. Kalau misalnya nih, yang di sini, oke. Nah, yang ini. Ini pelvic fin atau nama lainnya itu bisa kita sebut sebagai apa ya? Sirip bahu, pelvic itu bahu. Atau nanti nama lainnya itu apa ya? Aku lupa. Selanjutnya nanti aku kasih tahu. Selanjutnya ada dorsal fin. Dorsal fin itu merupakan sirip punggung. Selanjutnya ada caudal fin. Caudal fin itu berarti sirip ekor. Nah, ini anal fin, sirip anal. Nah, ini ada pectoral fin. Pectoral fin itu bisa disebut juga sebagai sirip perut, sirip di bagian perut. Oke. Pelvic fin ray. Nama lain dari fin atau sirip itu masih ingat nggak? Nah,
nanti dicari ya nama lain dari fin atau nama ilmiah dari Pina ya. Ini nama lain dari fin itu Pina. Oke, kita langsung masuk aja ke yang kita kasih waktu itu aja ya. Bentar. Stop share. Nah, yang ini. Kita langsung masuk ke sini aja. Oke. Nah, ini bisa dilihat semuanya. Untuk yang skeleton ikan, ini ya, terbagi kan tadi berdasarkan bisa atau tidaknya skeleton tersebut bergerak, kan makanya tadi dibagi aksial sama apendikular. Untuk yang aksial itu yang tidak bisa bergerak, makanya dia ada kranium dan vertebral column, lalu ada tulang dada atau sternum. Nah, di ikan itu kraniumnya, ini segini kraniumnya. Seluruh bagian kepalanya. Itu namanya kranium, terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada operculum. Operculum itu pokoknya bagian rongga masuknya makanannya dia gitu, operculum. Lalu kranium itu bagian penutup. Kalau di manusia kranium itu kan bagian penutup otak. Nah, kalau di Pisces itu sama saja, cuma dia lebih ke kepala depannya ya, bagian penutup kepala depannya. Untuk masalah letak otak dari ikan di mana itu nanti kalian pelajari sendiri ya. Kita kan di sini belajar anatominya aja. Ini masih skeleton maksudnya. Selanjutnya ada mulutnya. Mulutnya itu di semua jenis spesies atau di semua jenis hewan, baik itu Pisces, amfibi, reptil dan lain-lain, pasti terbagi mulutnya itu atau rahangnya terbagi atas maksila dan mandibula. Nah, maksila itu yang di bagian atas. Nanti yang mandibula. Sebentar. Oke, jadi maksila itu yang di bagian atas dan mandibula itu yang di bagian bawahnya. Nah, ini kenapa ada premaksila, ada hiomandibula, bla bla bla. Itu cuma itu lebih ke spesifiknya, tapi yang perlu kalian tahu itu cuma bagian-bagian yang umumnya aja, yang biasanya nanti keluar di pretest, oke? Jadi ini kan ada maksila dan mandibula. Dentari itu letak-letak giginya, rahang yang bagian letak giginya itu namanya dentari. Nah, selanjutnya di sini ada tulang yang melindungi branchiostegal rays. Ini adalah skeleton yang melindungi dari letaknya insang. Jadi di belakangnya ini nanti, di belakang tulang-tulang branchiostegal ini nanti ada insangnya. Nah, untuk yang ini kan, urostyle nih. Ini kan pinna caudalis. Pinna caudalis itu berarti sirip yang ada di ekor. Nah, di sebelum pinna caudalis itu ada yang namanya urostyle. Urostyle ini merupakan ciri khas dari ikan. Apa fungsinya? Fungsi dari urostyle itu sebagai pengarah, sebagai penunjuk apa ya? Sebagai ininya, steer dari ikan tersebut. Jadi yang mengarahkan atau yang menjadi steer, pengarah dari arah berenang ikan itu adalah urostyle-nya. Oke, di sini jangan lupa yang perlu dipahami itu adalah jenis-jenis letak-letak sirip itu di mana saja dan nama-namanya. Oke, ini tadi pelvic pinna ya. Kan ada pinna dorsalis, pinna caudalis, pinna analis, pinna abdominalis atau pinna ventralis, dan pinna
pectoralis. Nah, pinna abdominalis, sirip dada. Nih ya. Ini bisa disebut juga sebagai pinna pectoralis. Yang ini pinna ventralis karena berada di perut. Ini ada di bahu. Terus bahu atau dada ya, pinna pectoralis. Selanjutnya ini bisa dibaca ya nanti untuk yang tadi branchiostengel rays itu kan mengelilingi penyokong insang dan mengelilingi faring. Ini jenis-jenis 4 macam bentuk ekor ikan ini juga biasanya nanti akan keluar di responsi ataupun di UAS atau UTS. Karena ya memang ini cuma ada 4 macam. Ini ada yang protoserkal, bentuknya begini. Heteroserkal, ini biasanya ada di ikan hiu. Homoserkal, ini biasa ada di ikan-ikan yang sering kita makan, ikan mas dan lain-lain. Dan dipiserkal. Ya, khusus untuk yang protoserkal dan dipiserkal, ini bedanya apa? Biasanya, kalau untuk yang protoserkal ini, ada di hewan-hewan atau ikan-ikan yang berada di zaman dahulu atau berada di zaman purba. Jadi kalau sekarang udah tidak ada lagi. Nah, keistimewaan rangka pada Pisces adanya operkulum yang berperan dalam melindungi insang. Ya, oke. Karena dia sebagai saluran masuknya itu. Operkulum dapat membuka atau menutup dalam proses pernapasan Pisces. Nah, makanya tadi dia dapat melindungi insang. Operkulum itu bagian yang menutupi insang itu loh. Kan ikan, nih, ini kan operkulum di sini nih. Insang itu ada di bawahnya seharusnya, nih ada di sini. Nah, dia ini yang bagian dari kepala ikan yang bisa terbuka itu. Kan dari badan ikan sama kepalanya itu kan kayak ada celahnya gitu kan yang bisa dibuka. Nah, itu merupakan namanya operkulum. Nah, makanya dia di dalam ikan keadaan hidup itu dia bisa membuka atau menutup sesuai dengan proses pernafasannya dia. Kan kita tahu kalau misalnya ikan itu bernafas dengan insang. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagaimana mekanismenya, mekanisme pernafasan pada insang, nanti akan kalian pelajari di bab selanjutnya. Ya. Memiliki sirip yang berperan sebagai stir, tadi udah contoh. Yang khusus itu urostal ya, yang sebagai stirnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke amfibi. Amfibi sebenarnya untuk bagian-bagiannya itu hampir sama setiap jenis hewan ya. Baik itu amfibi, reptil, mamalia, aves, itu sebenarnya bagian tetap sama. Cuma memang ada bagian-bagian khusus yang dimiliki oleh setiap filum. Misalnya untuk filum amfibi, ini kita ada contohnya katak ya. Pada katak itu ya bagian kaki. Nah, ada ini nih, urostyle. Urostyle ini bagian yang paling istimewa, bagian yang istilahnya kalau di kita itu pada praktikum atau nanti pada UTS, pada UAS ini nanti urostyle akan keluar. Cranium. Ada bagian kepala, ada skull. Skull itu tengkorak kepala. Kalau cranium ini berarti keseluruhan bagian kepala ya. Skull itu tengkorak kepala dan bla bla bla, ada maksilanya. Nah, terus dan lain-lain lah ya. Ini perlu kalian pelajari tapi tidak hafal tidak apa-apa.
Nasal itu pasti tulang hidung ya. Nasal, nares itu hidung, tulang hidung. Namanya memang macam-macam. Selanjutnya ada supraskapula. Supraskapula ini merupakan belikat, belikat atau bahu dari amfibi. Nah, tulang dada atau sternum. Nih, tulang dada atau sternum. Mana sternumnya? Ini, sternum ini bagian ini. Sternum, tulang dada. Selanjutnya, ada rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Ada gelang bahu, gelang panggul, alat gerak depan, alat gerak belakang. Femur, tibia, bla 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 ini ya. Metatarsal ini merupakan telapaknya ini, metatarsal, telapak dari mereka. Tapak. Ini ada sakrum, ini tulang ekor. Sakrum ini tulang ekor. Kalau di manusia, kalau di mamalia. Tapi sepertinya di amfibi juga sakrum ini merupakan tulang ekor. Terus ada nanti. Ini kan ada bagian-bagian ini ya, hampir sama kayak manusia kan, ada karpal, pergelangan karpal itu kan pergelangan tangan. Metakarpal itu telapak tangan. Selanjutnya ada ulna, ada humerus, itu bagian-bagiannya hampir sama dengan mamalia. Nah, keistimewaannya ilium panjang sebagai penyerap getaran ketika katak melompat. Ilium panjang. Ilium. Nah, ini. Dua ini merupakan tulang yang menyerap getaran ketika si katak tersebut melompat. Menyerap getaran. Terus tibia dan fibula menyatu itu untuk memberi kekuatan lebih ketika melompat. Fibia dan tibia menyatu. Fibula dan tibia menyatu itu untuk fungsinya untuk memberi kekuatan lebih untuk melompat. Oke, kita masuk ke reptil. Reptil itu lah ciri-cirinya ya, oke, udah pernah dibaca ya. Kolumna vertebralis. Nah, jadi untuk reptil sendiri itu yang kita pelajari ada ada beberapa jenis maksudnya. Ada yang ordo Selonia, penyu-penyuan atau kura-kura, lalu ada ordo Squamata. Squamata ini contohnya bunglon atau kamelon. Dan yang terakhir itu ada dari ordo Squamata ini kan ada yang subordo Lacertilia atau bunglon dan ordo Opidia atau ular. Kalian nggak perlu ngapalin ordo-ordonya, terus kalian perlu tahu aja kalau misalnya mereka ini termasuk ke dalam ordo reptil, masuk ke dalam reptil. Nah, ini juga ada krokodil, kura-kura, ada rhinchocephalia, kadal. Biasanya untuk yang reptil itu kita membedah kadal atau tokek. Tapi untuk yang bab skeleton itu kita pelajari ya semuanya sih, tapi nggak mendalam gitu, enggak. Ya, seperti yang lain kan ada mandibula atau rahang bagian bawah. Ada vertebratanya. Ini vertebrae tulang belakangnya. Palangnya situ jari-jari. Kan ada radius, ada ulna, ada scapula juga. Scapula tuh tulang belikatnya. Backbone, tulang belakang.
pelvic girdle atau panggul, gelang panggul, ya gelang panggul pelvic girdle itu gelang panggul. Terus ada tibia, ada fibula, kalanya. Ini nggak perlu kalian hafalin, tapi dipelajarin aja. Kalau sebenarnya semua makhluk hidup itu susunan skeletonnya hampir sama. Selanjutnya untuk orthoschomata, ini ya ada bunglon, bentuk skeletonnya kayak gini. Terus ada ular juga. Ular itu meskipun bentuknya yang dari luar sih kayaknya kelihatannya dia tidak punya tulang belakang, padahal dia punya ya. Nah ini tulang belakangnya, tulangnya ini menyeluruh sampai ke ekornya. Nah, di dalam tulang dia, skeleton yang dia punya itu melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Apa aja? Ya kayak organ ventriculus atau perut, terus ada intestine atau usus, terus ada livernya, hatinya, jantungnya, heart, ada kelenjar juga dan lain-lain. Ada paru-parunya juga. Seperti itu. Mungkin yang di ular itu bedanya dia punya kelenjar racun ya di bagian maksilar, di bagian maksilar dari rahangnya, di bagian rahang maksilar maksudnya. Berarti dia punya fangs atau taring untuk menyuntikkan racunnya. Venom duct. Ini kelenjarnya di sini, salurannya di sini ya. Oke, salah. Venom gland. Kelenjarnya ada di ya sama-sama di bagian maksilar, hanya saja untuk yang kelenjarnya itu sedikit di bagian belakangnya. Lalu yang salurannya atau duct-nya, duct itu saluran ya. Itu berada di bagian depan dekat dengan taringnya. Karena nanti akan disalurkan melalui taringnya dari salurannya itu tadi. Selanjutnya untuk crocodilia atau buaya. Contohnya buaya atau aligator dan lain-lain lah ya teman-teman. Ya sama, ada tibia, femur, metatarsus, bla bla bla. Terus ada sacrum, tulang ekor. Tulang ekor nih bagian tulang ekornya sacrum. Jadi biasanya sacrum itu pembatas antara bagian punggung atau bagian dorsal dengan bagian kaudal, bagian ekor. Nah, itu nanti sebelum dari punggung, dari dorsal atau lumbar, nama lain dari dorsal itu lumbar. Jadi bagian punggung itu nanti sebelum ke kaudal bagian ekor itu nanti ada transisi namanya sacrum, tulang ekor. Ya. Tulang ekornya itu. Baru ekor. Itu. Selanjutnya pada Aves. Aves ini kan dibandingkan dengan reptil dan mamalia memiliki tulang yang berongga dan juga ringan karena kan Aves kan meskipun ada beberapa Aves yang tidak terbang tapi kan most of them itu fly atau hampir dari semuanya itu terbang. Oleh karena itu tulang mereka itu memang dimodifikasi atau dibuat ringan sehingga bisa mudah untuk terbang tanpa merasa berat. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini bisa dibaca aja. Tulang tempurungnya pada hewan yang masih muda akan terpisah antara satu dengan lainnya. Namun setelah tua atau dewasa, dia akan menjadi satu. Tulang tempurung kepala terdiri atas kotak otak yang bulat, rongga mata, dan rahang. Yang terproyeksi keluar sebagian. Jadi rahangnya itu sebagian ada yang menonjol keluar sebagai paruhnya. Itu bedanya kalau di Aves. Ya, ini lihat susun atas kurang lebih 16 vertebra cervicalis atas 16 tulang belakang ya, 16 ruas tulang belakang. Yang masing-masing mempunyai persendian bentuk sadel sehingga mudah untuk gerak dalam mengambil makanan dan lain-lain. Oke.
Kolumna vertebralis, bagian trunkus bersenyawa menjadi satu, sedang bagian toraks mempunyai persendian dengan koste. Jadi kolumna vertebralis bagian trunkus, tulang belakang itu terbagi menjadi keseluruhan tulang belakang itu terbagi lagi menjadi bagian trunkus dan lain-lainnya. Nanti ada di buku gambarnya. Nah, untuk tulang toraks melindungi alat-alat bagian dalam dan merupakan bagian yang menyokong pada mekanisme terbang. Dalam mekanisme ini terjadi perluasan dalam kontraksi rongga tubuh guna pernapasan. Tulang vertebrae sebelah dorsal, tulang koste yang pipis sebelah lateral, tulang sternum sebelah ventral yang mempunyai tonjolan sebagai median yang disebut carina. Carina sterni atau biasanya kita tahu sebagai tempat melekatnya musculus pectoralis guna keperluan terbang. Carina, nah, ciri khas dari aves yang bisa terbang itu dia memiliki carina sterni atau carina yang tempat melekatnya musculus pectoralis itu membantu dia tempat melekatnya otot yang berguna untuk pada saat terbang. Itu namanya carina sterni. Oke, ini carina. Nah, ini ya, kita lihat. Ini contohnya dari burung. Ini ada kranium, mandible, lower mandible. Upper mandible ini bisa juga disebut sebagai maxilla. Dan ini mandibula. Ini kan tulang belakang nih. Tulang belakang vertebrae. Ini bagian cervical vertebra. Bagian cervical vertebra itu cervix bagian leher ya, yang jadi lehernya maksudnya. Ini ada sternum, tulang dada. Jadi ini bagian bawahnya, jadi tulang dada. Tulang dada. Pygostyle. Ini kalau aku nggak salah ingat, pygostyle ini yang menjadi kalau di ikan kan ada urostyle. Nah, kalau di face itu ada pygostyle itu yang mengarahkan. Sebentar kita cari ya informasinya. Oke, jadi untuk pygostyle itu adalah yang mengatur seluruh gerakan di bagian ekor. Oke, jadi semua gerakan yang ada di ekor, pergerakan di ekor itu diatur oleh pygostyle. Nih, ini. Terus ini ada caudal vertebra atau tulang penyusun bagian ekor. Pelvic girdle, gelang panggul. Ada femur dan rib ini rusuknya. Selanjutnya ada phalanges, jari-jari. Di sini nggak ada carina sterninya ya. Carina sterninya sebentar tak carikan gambarnya. Carina sterni. Oke, jadi untuk carina sterni letaknya itu ada di sternum. Ya, letaknya itu ada di sternum. Selanjutnya kita ke mamalia. Kalau untuk mamalia ya contohnya yang paling gampang itu manusia. Kan kita udah tahu ya rangka-rangka tubuh yang ada di manusia itu terbagi atas apa aja. Nah, tapi biasanya atau yang biasanya kita bedah itu tikus atau Cavia kobaya. Cavia kobaya itu marmut. Kalau ini kan contohnya kelinci ya, tapi ya memang secara keseluruhan skeletonnya hampir sama. Nih ada maxilla, ada mandibula,
dan lain-lainnya. Ini tulang belakang keseluruhan. Terus ada sternumnya mana nomor 19 nih, sternum, tulang dadanya, tulang dada. Ini rusuknya 15, ribs, rusuknya di sini deh. Ini tulang dada, ini rusuk. Bedanya tulang dada sama tulang rusuk itu, kalau tulang biasanya loh ya, tulang dada itu dia kalau di mamalia kan dia menutupi paru-paru dan jantung. Kalau rusuk ini dia lebih melindungi organ-organ pencernaan yang ada di bawahnya. Terus ada ya hampir sama sih sebenarnya, cuma pokoknya bagian kepala itu ada bagian kepala secara keseluruhan itu bisa dikatakan kranium atau caput, ya, CAPUT. Caput itu juga merupakan sebutan lain dari kepala atau bagian atas. Caput juga. Ini kranium atau tengkorak kepala. Lalu ini ada maksila, ini rahang atasnya. Kelinci kan juga punya hidung ya. Nah itu nanti nares juga bisa. Lubang hidungnya itu disebut nares juga bisa. Nares. Nah ini nomor 21 ada atlas. Atlas itu kayak tengkorak bagian belakang. Nah 20 nih apa? Cervical vertebrae. Tulang belakang. Tulang belakang ini kan dari sini sampai sini, cuma untuk yang di sini lebih ke cervical, itu maksudnya bagian tenggorokan. Ini nomor 2 ada scapula, tulang belikat. Jadi semua hewan, semua jenis film itu pasti punya scapula, punya tulang belikat ya, kalau dia hewan vertebrata. Karena kan dia punya anggota gerak. Nah, di situ. Ya, untuk skeleton sih baru segini untuk skeleton. Kalian tidak harus menghafal semua bagian dari tiap-tiap jenis, misalnya Pisces, mamalia, amfibi, reptil, itu nggak perlu dihafal semua. Yang penting kalian tahu poin-poin khususnya, kayak bagian-bagian khususnya. Kayak misalnya di ikan itu bagian penutup insang atau operculum tadi, bagian penutup insang. Terus rusuk yang melindungi branchiostegal tadi ya, kalau nggak salah, yang menutupi insang, yang melindungi insang, rusuknya insang istilahnya. Lalu sirip-siripnya, spina caudalis, spina pectoralis, spina analis, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang di amfibi itu kan ada urostyle, ada apa tadi? Ada isium, ilium, itu yang harus ditekankan. Ya, sekian untuk yang skeleton. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Selamat bertemu di bab selanjutnya.